Ayah mana? Ceng. Kembali lagi di Jelang Malam bersama gue Dimzi dan Alif Rifedino. Hari ini Alif nemenin gue bersama anak-anak untuk menggantikan Septian karena Septian itu lagi kehujanan di tengah jalan. Betul. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah nonton Jelang Malam dari Nyari Setan, mungkin udah pernah melihat settingan rumah ini. Ini memang familiar rumah lah ya. familiar, betul. Tapi nggak ada familinya nih. Benar. Cuma liar doang di sini penghuninya. Benar. Nah, kali ini kenapa kami kembali lagi ke sini karena ada yang berbeda, yaitu yang biasanya Kita tunggu ada gini. Daging nyangkut tadi. sorry ini mau Maaf. dari Oke. Yang biasanya kita kalau misalkan datang penjaganya otomatis sudah pasti familiar dong, teman-teman dong sama penghuni sini udah terbiasa dong kata abangnya. Cuma yang sekarang ini kita tim Jelang Malam dipanggil kembali ke rumah ini karena ternyata ada banyak gangguan setelah kita selesai syuting. Dan waktu selesai syuting sebenarnya udah nggak ada apa-apa ya. Cuma beberapa saat ini belakangan ini mulai Betul. ada gangguan-gangguan lagi yang mungkin kita nggak tahu nih apakah dari luar atau dari yang dulu sebenarnya, karena di sini memang cukup kuat energinya. Dan tadi sih pas kita datang bilangnya tolonglah dibersihin gitu. Bener pas Betul. kita masuk tadi emang berantakan banget Berantakan ya. banget ya, daun-daun Helm gitu berserakan. ya. Nggak ada helm, helm berserakan. Langsung aja kita panggil abang. Coba kenalin dulu abang siapa? Nama saya Pak Herman Susilo. Pak Herman Susilo. Dari gugus berapa? Oh enggak. Yang Susilo dari gugus Tarak Dakdung. Gimana Pak? Jadi Pak, kita dipanggil lagi ke sini emang ada apa sebenarnya? Ada gangguan apa lagi? Di sini kemarin malam anak-anak saya sedang pada kumpul tuh, sedang pada bakar-bakar Rumah? Hah? Woi, masih bakar-bakar sate. Bakar-bakar Biasa. Sekelebatan teman anak saya melihat ada seorang sosok wanita lewat. Nanya sama anak saya, itu siapa tuh lewat? Nyelonong aja Lewatnya di sebelah mana? di dalam. Di dalam. Di Oh, dalam. bakar di dalam. Di dalam. Di Oh, tempat bakar-bakar rumahnya. Di dalam, bakar di dalam. Terus ya anak saya bingung, di sini nggak ada wanita, tidak ada wanita di sini. nggak ada cewek di sini. Kita semua laki semua di sini yang ada. Waduh, jangan-jangan dia nongol lagi. Mesti dia tuh ya. Iya, karena memang dulu di rumah ini pernah ada salah satu indigo dari sebuah radio yang akhirnya dia koma karena statusnya katanya raganya masih ada, Masih cuma ada di sini. ruhnya itu dibawa ke sini, ke rumah ini gitu. Dan kemungkinan si perempuan ini kembali lagi beraksi gitu. Jadi kita coba akan komunikasi secara langsung sama beliau, kenapa dia Masih kesana kenapa lagi. ganggu lagi? Tapi sebelum masuk nih Pak, saya pengen tanya, sebenarnya kita semua boleh masuk nggak Pak? Karena kita Boleh. pakai sepatu nih. Nggak apa-apa, Soalnya kan nggak apa-apa. Tuh. Yang penting permisi Ya, aja. maksud yang Ya, tadi. tidak berhak, yang tidak penting boleh masuk. Permisi aja. Udah, oke, sudah. Oke, kalau gitu terima kasih Sama-sama. Bang. Pak, izinkan kami masuk dalam dan Sama-sama. Silakan. Silakan. Pri, tadi udah ngobrol-ngobrol sama bapaknya dan sebelum mulai kita juga udah mulai lihat-lihat di sini apa aja yang udah lu lihat. Yang pertama kali gue lihat itu ini. Enggak dong bro. Semuanya pada ngeliat bro kalau Ini kan semua juga lihat. Apa yang lu lihat dan kita nggak lihat gitu. Jadi tadi udah dijelasin juga ya kalau kita diundang nih sama si bapak, kebetulan bapak masih jaga motor Dimas, terus dikontak lagi sama bapak. Sempat kita nonaktif lah. Terakhir kita main di sini tuh bulan puasa tahun lalu. Iya, betul sih. Bulan puasa tahun lalu, dan ya sekaligus kurang lebih sebenarnya kita juga menerima nih buat teman-teman yang kalaupun memang rumahnya bermasalah atau apa, Iya. kita Boleh lah kayak menjemput. gini juga. yang atapnya menjemput bocor dia. mungkin. Enggak dong. Lendangnya Nah, mungkin emang agak maksa sedikit sih bapaknya sih. Soalnya P-nya banyak. Oh PPPPP sini dong. P balas sini dong. P gitu doang sih. Oh nggak pakai sini dong. Kita nyebut diri kita Ghost Clean ya. Ghost Boleh. clean. Betul. Jadi semacam tambahan aplikasi di Gojek cuma via WhatsApp. Betul. Jadi WhatsAppnya langsung ke Dimas di nomor. Gak usah. Nggak usah. Nanti boleh. Nanti di share nomornya boleh. Gue ada nomor lain. Ya, nanti
bisa nanya-nanya sekaligus taruh di caption lah. Iya, nanti kita bisa ngebantu ngebersihin. Nah, sebenarnya di sini tuh bisa dibilang nggak terlalu berbeda sama yang dulu. Dulu sempat kita ibaratnya nonaktifin tenaganya, ternyata udah balik lagi dan udah cukup kuat lagi. Di dalam tuh ada bisa dibilang kayak makhluk yang bertanduk setengah. Iya, Bukan tanduk kayak setengah gini, tapi cuma ada sebelah tanduknya. Di sebelah kanan atau sebelah kiri doang, nanti kita cek lagi. Dan ada beberapa perempuan di belakang. Iya, nanti kita coba cross check apakah kita bisa bantu clearin lagi atau kita clean lagi. Iya. Ibaratnya kan kita diundang sebagai kayak AVG ini. Wah, McAfee. Jadi fungsinya ada hanya untuk para hacker di Jogja berarti. Yang masih pakai APG. Nah, itu nanti kita coba cek ke dalam apakah masih beneran kuat banget apa enggak, Iya. dan bisa kita bersihin atau enggak. Ya udah. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di Nggak usah enggak kita dong, masuk ke bro. dalam. Asik. Tadi itu. Ya bro, emang pintu ya pintu tua bro. Oh, masuk Nah, dari sini. iya. Jadi ini habis hujan teman-teman. Jadi di sini juga masih kondisinya juga belum berbeda jauh ya. Tempat kamar mandinya kurang lebih juga masih ya kondisinya cukup bisa dibilang nggak terlalu bagus lah ya. Belum ada perbaikan yang banyak. Kita waktu pertama kali kesini ngumpet di sini nih. Dan sekarang kondisi udah jebol dan makin parah. Dan kalau ngelihat kondisinya begini sih, dengan kondisi yang hujan akhirnya semua air masuk lembab, kayaknya memang energinya pasti semakin kuat sih, seharusnya. Kapan lagi shoot? Ini udah ada kali. Bang, lihat ini dulu. Shoot ini dulu. Ada Al-Quran bro. Ini udah lama banget. Al-Quran pasti udah kering bro ini bro. Pegang Al-Quran Udah tadi asar. Ya, lampu ya. Iya makanya. Penggunaan hebat, sumpah. Lupa. Ada Al-Quran bro, udah kering. Waduh. Jadi yang cukup mengganggu sejauh ini adalah makhluk yang dari sebelah kiri gua sama yang sebelah kanan gua nih. Sebelah kiri juga. Karena kondisinya di sebelah kiri gua adalah sebelah kanan kalian, betul kan? Iya. Benar. Betul dong. Iya kan? Sebelah kiri gua ada. Kan lagi menelaah horornya Sorry. ini bro. Dan karena di sebelah kiri gue makanya gue turun. Kiri. Wah. Kiri kamar bro. Ada yang mukul nih. Bukan, itu lu. Tangan lu tak kasat mata memang. Sebelah kiri gua satu nih ada makhluk yang tadi gua sempat bilang tanduk sebelah itu, sama yang di belakang nih. Kayaknya yang di belakang ini setelah dilihat kembali kayaknya sih semacam ibaratnya parawan ya, soalnya tanduknya tuh kalau disatuin jadi nyatu, sebelah jadi satu gitu. Oh. Nangkep nggak? Nangkep gua. Jadi kayak dia bagi dua buat ngejaga dua wilayah ini. Iya, gitu. iya. Nah, sebelah sini tuh sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kalau misalnya lo inget di sini tuh waktu kita uji nyali yang sama yang sebelumnya di sini nih yang Sama sampai si Ikrom. Siapa? Imron. Rani Sama si Siapa? Imron. Sama si Imron Yang- itu Imron makan Tutup botol. Rating. Nah, ada juga kejadian di mana waktu itu dia ngerasa ada suara dari dalam lemari. Dia lemarinya nggak bisa dibuka, tapi pas kita datang baru bisa dibuka. Nah, itu ya dari dalam sini nih. Nih. Sini. Terus masuk ke situ. Iya memang. Nah, jadi kita coba. Apa kemarin ada tutup botol keratin den, sekarang tutup botol intisari mungkin ya? Coba kita ke dalam yang sebelah sini dulu. Dan energinya cukup kuat sih di sini. Kemudian Ini jauh banget.
Jangan Ini blok kamera. berbeda jauh banget sama kondisi waktu kita terakhir kesini. Coba bang sebelah sana bang. Wah, parah bro. Siapa bro yang naik beginian di rumah seperti ini bro? Itu dalamnya tuh apaan tuh? Dalam lemarinya. Dan prediksi gue ya, anaknya udah gede nih sekarang. Itu dia lemari. Ini lemari yang waktu itu Imron ada suara bang? Iya betul. Gokil. Buka lihat, buka lihat. Bisa bro? Kenapa? Buka. Buka. Maaf, bukan ganggu, bukan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah gampang nih yang ini nih, ini sebelah sini waktu itu tuh. Ya kosong apa di tirai kedua bro. Enggak, jangan gua. Udah kamera juga kaget lagi. Ada gagang pintu. Bawahnya bang yang hancur. Seperti lemari pada umumnya. Lighting dong, lighting. Tuh di sini sosoknya yang sebelah kanan. Jadi tanduknya di sebelah kanan ya, yang mau di sini. Ada yang satu lagi. Ini mau beli. Pilih tolong Pak. Pada saat dia olah kesini kayaknya yang mau coba masuk ya. Ini Yang mana bre? masalahnya tuh awal ilmu kalian tuh belum full. masalahnya adalah dia tahu apa ya, kayak Ancaman. itu dia ngerasa ada ancaman. Ini kita belum ke Demi Allah. Wah, ini kejadian gua lagi, bro. Astagfirullahaladzim. Yang waktu gua di makan mie, duduk, terus kuping gua, terus ini lagi apa kesemutan, apa kayak gitu kayak kesetrum. Cih. Nah, kita belum tahu nih bakal kayak apa. Sekarang jam berapa sih? Sekarang masih jam 11.23. Kayaknya sih bakal lebih parah lagi sih kalau ada di sebelah sana. Terakhir sih kita pas kita nginep sahur. Tahu Lu sama ngomong gini loh, ngomong gini. Sama ngomong gini. Lu jangan gini dong, ngomong gini. Ini apa? Pas kita nginep sahur itu sempat kita tarikin juga sih ya, dari beberapa tempat. Tapi akhirnya kita buangin semua. Ini kita mau coba
ke power yang terbesarnya ada 2 tempat lagi, yaitu kunti yang cukup gede di belakang sama kayaknya separuhnya lagi si tanduk ini. Coba ke sebelah sini. Tuh 2, 3. Lu bilang Di ini tempat selanjutnya, cuma kita harus nyinggirin pintunya tuh apa lagi? Beb. Aduh. Ada yang ngintip lagi. Wah. Tukang mau dari mana Mas Topen? Kayak pencernaan deh itu. Belum punya pencernaan. masukan lu pengeluaran bangsa. Belum punya pencernaan. Coba masuk ya. Tapi nanti bersama itu. Ini dulu. Anjir kucing setak. Kaget. Di sini boleh. Udah nyala. Kita coba masuk dulu. Harganya banget. Berasa banget gue beli ini. Coba aja. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, yang ngeliat ini, ada perbedaan suhu di antara ruangan-ruangan sebelumnya. Di sini tuh gue ngerasain lembab tapi panas, pengap gitu, cuma nggak dingin gitu, nggak dingin kayak yang lain. Nah ini dari awal tuh gue langsung merinding pas masuk sini, dan emang energinya bener kata Ape di sini cukup kuat. Nah kalau misalkan teman-teman pada nonton yang sebelumnya, pernah gue kasih keterangan juga kalau dulu di sini kamar ini tepatnya dengan kondisi rumah kosong, kamarnya itu tuh pernah ada yang menghuni atau dia ngontrak atau ngekos cuma untuk di kamar ini aja. Karena kenapa di sini? Karena dia cuma trafficnya pulang perginya cepet. Sampai akhirnya ada ayat-ayat di bagian sini. Dan mungkin menurut gue ini adalah sebagai satu protek salah satu cara dia untuk memprotek. Nah setelah dia kontrak sini, kenapa dia berhenti kontrak sini? Karena ternyata yang menghuni di sini udah meninggal. Enggak dulu, ntar dulu stop shoot dulu nih. Nanti kalau lu mau cerita nanti bersama di sini. Tuh 2, 3. Harusnya nggak ada angin ya, dan nggak ada yang nyolot. Harusnya di sini nggak ada angin, dan posisinya kita lagi ngebelakangin tasbih ini, tapi tasbih ini bergerak dengan sendirinya. Ngep banget tuh, gimana ada angin? Ini sama sekali nggak ada angin, bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya emang ada angin, pasti laba-labanya juga bergerak tuh. Ini udah mulai berhenti nih. Ini kalau ada angin tuh pasti bergerak kayak begini. Oke. Oke, kita udah berada di lokasi, masih tetap di satu kamar ini. Cuma ini adalah tempat yang waktu itu kita pernah melakukan sahur bareng bersama teman-teman viewer Nyari Setan waktu itu. Dan di sebelah sini, ini posisi dimana si Imron makan tutup botol Krating Day. Di sini posisi ini. Dan ini agak berbeda, mungkin memang udah dirubah kali susunannya, soalnya lemarinya satu lagi udah nggak ada. Bisa kita lihat di sini. Motel gua kalau ke situ ini tuh kan. Itu waktu itu ada baju-baju mana ya? Nah ini nih, nih. Ini barang-barang yang Jadi ya, ditinggalkan ya? jadi ini barang-barang yang ada di dia. Pager. Udah kita drift aja. Pager. Di drift aja bro. Jangan dulu. Pager. Nokia kayaknya nih.
Bener, Karena Bro. itu remontasi, bro. Itu remontasi bro. Ini apa? Sebelahnya Dim yang ini Dim. Yang baju. Berarti punya almarhumah ya? Kayaknya kalau kita lihat dia salah satu orang yang bergerak di bidang entertain ya. Soalnya kita di sini juga ada ini. Ada mic-nya atas Monica. Waduh. Ya, aduh. Tapi Dim, kalau di thrift di pasar Senen masih laku ini, Bro. Gak usah kenapa lu bisnisin rumah Ya, setan. emang lagi corona masih mau bisnis ini. Rumah setan. Itu kacamata John Lennon tuh. Allah. Oh, beceng. Beceng. Ada beceng, Bro. Udah. Banyak banget barangnya, Bro. Ada foto cuy. Kasih tau Dim, kita belum pernah buka ini Dim. Belum pernah buka ini cuy. Kita sebelumnya belum pernah buka ini. Coba ulang dong. Gak apa energi terbesar tuh ada dari tempat ini ternyata. Kemungkinan besar di sini karena banyak barang-barang masa lalu sih. Kayaknya Dim. Apa ini? Apa? Ya, api sekarang abis tadi ngacak-ngacak dalam, lihat dalam. bentar. Tahu rasanya. Ada kayak apa ya, kayak ada energi yang tiba-tiba kayak ngedesak kita buat keluar gitu sebenarnya. Cuma gue belum tahu nih kalau dilihat dari apa yang ada ke ada energi yang bangkit kayak keluar dari dalam tanah gitu, gambarannya dia keluar dari dalam tanah terus ternyata energinya gede gitu. Dan Setiap Bang Apri ngomong dari sebelah sana tuh kayak ada suara anak kaki tapi kecil, kayak cek cek gitu doang. kayak mindik-mindik Kayak gitu. ngindik-ngindik kayak cek Tapi sebenarnya bukan di sini, tapi di belakang. di area ini gitu. Bukan di sebelah sini, tapi Cuy, apaan cuy? Bener gak? Hah? Iya. Oh, udah ditinggalin abangku, bro, ya bro, masih jauh. Gimana Pri? Terus Pri? Tadi menurut Bang Apri sebenarnya itu bukan dari belakang sini walaupun suara cek, tapi emang dari area sini. Nah pas banget Bang Apri bilang itu dari area sini, Mas Topan sama Bang Dana, Bang Dika denger dari belakang sana ada apa? Langkah kaki juga. Abang gimana? Suara juga. Mau suara? Nah ini sekarang Bang Apri gimana nih Bang Dika? Pri? Loh. Dim. Siapa ini? Assalamualaikum. 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 Masih Apri? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Di sini Apri sampai keringetan gitu loh, padahal tempat ini nggak terlalu panas. Dan badannya Apri hangat, Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masukkan marto lagi nih awal nih. Model-model ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa ngomong nggak? Coba Dim bahasa Jawa Dim. Tes. Oh, beda Sunda. Dikit dong. Lu bisa. Kalau nggak bisa bahasa Jawa. Akulturasi budaya, bro. Akulturasi budaya jadinya. Jangan bercanda, Din. Kisanak siapa? Enggak dong. Bisa. Gitu, bro. Memang angin dharma itu sih. Film kolosal ya.
Ini bercanda lu lagi kayak begini. Koyongin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Bah. Siapa nih? Aduh, gua keren bro. Nggak lucu cuy. Ini siapa? Ini siapa? Yang punya tanduk? Hah? Kamu yang di sini? Yang punya tanduk? Kamu yang tinggal di sini? Bisa ngomong nggak? Bisa komunikasi nggak? Yuk komunikasi Ini sebentar. sesuatu lihat tangannya bang. Wah, kayaknya kita familiar nih kalau udah kayak gini nih. Enggak, kayaknya bukan sih. Bukan sih, kalau mungkin di sini Kayaknya mikir beda. Marto atau Ranu balik, tapi kayaknya bukan dah. Panas bro, ini bro, badannya bro. Apa? Apa? Ayah naon? Kenaon? Enggak, bukan ayah ini dia ngomong. Ayah. Apa baliknya? Oh lampu coba kecilin dikit bang. Lampunya coba di bawain dikit. Bawain. Lampunya. Ayah kenapa ya? Ayah kenapa? Bisa duduk biasanya nggak? Kasihan Bang Apri kayak gini. Ayah kenapa ya? Ayah mana? Kok? Kamu emang di sini sama siapa? Di mana kamu tempatnya? Aduh, kamera mati. Gue juga ngerasa cekek bang. Ini kiri gue lemes banget sekarang. Yakin? Bisa gerak. Yakin? Yakin sih gua. Ilmu Kalau nggak ada kita sih bisa belum ngomong. full ya. Gue sih ngingetin aja. Ilmu lu semua belum full. Kalau gue udah pusing banget sih sumpah. Kalau lo yakin silakan. Separuh-separuh aja di me. Dikit-dikit aja, jangan langsung semua nih. Separuh di Dimas, separuh di gue, biarin gitu aja kali, biar dianya nggak nyatu. Kemarin bang. Jadi sekarang Bang Apri coba mau mediumisasi, masukin ke Dimas sosok yang tadi tanduk bang ya. Yang dua itu, tapi nggak full karena takutnya efeknya bahkan bisa ke Mas Topan, ke kita semua di sini. Efek energi karena gede banget emang. 2 kali kamera kita overheat. Kita coba lihat masuk. Langsung jangan aja kan. Lihat, lu belakangnya lihat. Oke. Belakangmu. Pecah energinya. Wah, jatuh lagi. Loh. Bang Apri tahan dulu tuh. Bang Apri. Ini Eh, tahan anak dulu nih. ini kenapa Break. semua sih? Break. Keluar. Gun, bangun Gun. Sungguh pingsan. Dah. Isi bang, ambil bang. Kalau kayaknya emang harus dipecah deh. Jangan semua. Bentar, aduh. Lu semua tuh sendiri masalahnya. Bentar. Udah tahu ilmu lu masih belum pada full. Kalau gue matiin kamera dulu nih. Ya, tadi sendiri sekarang lagi dipikirin strateginya. Belum. Tadi lu kenapa lu? Kebagi gitu energi gede banget. Tadi lu mau narik? Iya. Terus? Kebagi jadinya. Tapi emang gede banget ya? Gede banget. Ditutup sama Andika dan Oke.
kondisinya area ini ditutup sama Andika nih. Tinggal Andika buka, masukin ke Dimas. Dan dari tadi Dimas udah nggak bisa diajak komunikasi. Dari tadi Dimas mendiam, bengong. Dan sekarang kita coba masukin energi ini ke Bang Dimas dan semoga energinya nggak akan mencar jadi ke semuanya. Unggun juga udah ancang-ancang, sekarang coba langsung aja kita coba kali banget. Bukan ya? Tarik. Sedikit aja baik. Tarik sini. Wah, kontrol. Benar. Gue bingung bang. Ini Andika udah. Allah bang. Kalau Andika masuk nih. Siapa ini? Ya, bang. April sekarang udah mulai kemasukan lagi. Tadi dia mukul-mukul. Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ini? Ini Andika. Dia mau bantu. Oh, dia kayak mau bersatu bang. Bang. Ini lihat dia mau bersatu bang. Wah ini kayak dua. Allah la ilaha wal hayyum la tahu sudah tua lama aku. Fis samawati wa fil ardi jelas. Dia semua hendak lebih. Biarin. Si Andika udah kemasukan si mantan kayaknya. Udah. Jadi ini posisinya Andika sama Unggun udah kemasukan kodam masing-masing. Dan tadi yang di Dimzi udah dibeleh sama Mbak mantan. Dan sekarang wah, gokil bro. Apa yang kalian lakukan di sini? Assalamualaikum Mbak mantan. Maaf tadi mau seperti biasa kita mau sedang jalan-jalan Mbak mantan. Kalian membahayakan diri kalian. Ya kita abis ini langsung pulang Mbak mantan. Maaf Mbak mantan ya. Makasih Mbak mantan udah jaga kita. Nah abis ini kita langsung pulang. Makasih Mbak mantan, tolong jagain terus Mbak ya. Assalamualaikum. Kalian tahu apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Iya Mbak. Iya Mbak. Kita langsung pulang. Oke. Udah di. Bang. Makasih Mbak mantan ya. Assalamualaikum. Gun, kasih tahu tuh Gun, kita udah aman Gun. Unggun juga masuk bang. Hah? Tuh. Bang mantan mau nyampein apa lagi mbak? Pulang. Siap mbak. Ya. Pulang dari sini. Iya. Pulang bro. Iya. Bro, dimarahin Bang mantan bro. Mama kita pulang Mbak. Udah. Kita pulang Mbak. Wah, Unggun ngapain Unggun? Udah. Gue bilang apa? Udah di. Enggak. Tenaga lu semua tuh masih belum kuat. Masalahnya. Untung ada Mbak mantan. Mereka semua jatuh. Gua cuman apal ya Allah. Ayat kursi juga syukur tadi lancar tiba-tiba. Gua bisa bantu apa diomelin Mbak mantan?
siapa ini? Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ini? Kalau Dimas bilang Dimas. Kalau bukan Dimas jangan bilang Dimas. Siapa ini? Assalamualaikum. Taruh dimasukin full dulu aja. Disuruh diem bro. Kenapa? Taruh ini gue tarik dulu. Dia bisikin sesuatu. Tadi siapa? Komunikasi berdua bisik-bisik ke Andika. Ini kayak ada yang mau disampaikan. Iya, apa mbak yang mau disampaikan? Allah, aku dong, aku mana? Wah. Lu kenapa? Masa begitu? Hah? Dimas bukan? Ini Dimas? Hah? Luka banget. Luka lu. Gila. Tarik gitu, ditarik tadi. Ditarik ya? Iya, lu ditarik sih. Gak tau, gue tiba-tiba Ditarik yang kesini aja, ditarik. Ciri balik ke tempat tadi dulu yuk. Jangan sini. Jangan sini. Dulu pada kita. Ini mumpung mereka masih jalan. Oke. Udah. Oke. Tadi pas abis ada yang bisik-bisik dan dia selalu nyuruh gue diem. Emang tatapannya senyumannya selalu licik. Senyumannya selalu senyuman licik. Entah kenapa pas dia lagi coba nyuruh gue diem, Dimas lari selari-larinya ke tempat tadi tasbih goyang. Dan Dimas sekarang kakinya luka-luka, bisa dilihat nih sekarang. Dimas lari selompat-lompatnya. Tadi Dimas sempat bisikin ke gua. Gua nggak sadar tuh. Assalamualaikum mbak. Terus dia bilang terima kasih udah mau bantu ngelemahin si tanduk itu. Cuma entah kenapa tiba-tiba dia lari ke sana. Tadi apa yang lo rasain nih? Hah? Gak tau, pokoknya pas saat apa biar masukin full. Masukin full kan, Unggun masukin full tuh, habis itu gua ngilang. Kalau menurut Umbun tuh kenapa Bang Dimas masuk ke situ karena kayaknya itu makhluk yang ada di sini tuh isian dari tasbih yang ada di sana kayaknya. Atau mungkin dari hijab-hijab yang ditempelin. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi dari karena Dimas gak ke arah tasbih tapi dia ke arah nabrak ke kertas yang ditempelin di tembok. Udah. Nggak apa-apa, lu mau ngomong terakhir? Intinya yang di sini udah dilemahin ya? Udah, tadi dibantu sama Enggak di gua. Enggak, gua nggak bawa rokok Mbak Mantan. Dan yang sama Dimas itu adalah makhluk yang tertekan, ditekan sama iblis kembar itu, iblis kembar kali ya. Karena dia ada penyatuan di situ. Iblis yang dua makhluk sebelah itu dia ganggu di sini dan menguasai tempat ini. Nah, yang sama Dimas ini adalah yang merasa tertekan sama kejahatannya dia gitu, sama energi jahatnya dia. Nah, setelah dibantu sama Mbah Manten, dia merasa lebih aman di sini akhirnya. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu. Dan kayak sedikit yang tadi kebayang di gua pas saat kesana pas gue sadar tuh kayak gue ngeliat tadi kan gue sempat bilang ya kalau misalkan itu tuh waktu dia sholat ada yang gangguin kan. Mungkin sih ini asumsi gue aja, mungkin dengan bayangan gue yang tadi sempat sekelebat doang
mungkin kayaknya itu dia tempat, bener kata lu, tempat dia tertindasnya di situ. Ini si anaknya, makanya pas saat dia sholat itu sholat di tempat dia yang harusnya mungkin kalah gitu ya, cuma dari awal itu kan ya mungkin dilakuinnya juga sebelum sholat gitu, cuma ya mungkin gangguan akhirnya ada di situ gitu, makanya setelah dikasih tulisan ya udah hilang. Bentar dulu. Dapat fokusnya dulu. Dah. Oke. Jadi hari ini dapat udah dulu dong. Iya. Lu mau solo lagi ntar ya? Hari ini alhamdulillah yang tersisa tinggal energi yang baik. Sama luka-luka di badan gua. Anjing langsung perih bangset. Setelah sadar langsung perih. Lu lompat selompat-lompatnya bang. Lompat gila nih sobek jadi. Berdarah tuh. Iya. Coba Jadi cuma lecetnya panas, kaki gua banyak lecetnya, mungkin lecet Kaki lu panas. enggak Kayaknya mulus. besok emang lu harus pakai celana panjang sih kalau kayak gini-gini sih. Jadi Sama tangan gua nih sakit nih. Jadi insiden tadi adalah gambaran bahayanya kita kalau seadanya ya. Iya. Terus main-main sama hal kayak gini. Semoga nggak ditiru sama teman-teman yang lain. Gue biasa melakukan mediumisasi sama anak-anak ya seperti ini, cuma pesan gue ya mungkin juga memang iman gue masih lebih lemah daripada yang lain. Baru kali ini gue ngerasain energi yang kuat sampai gue hilang sih. Gue mau nambahin dikit tadi. Tadi si Apri gue bilang, Pri masukin si Dimas jangan terlalu banyak. Iya, kita ternyata ngelos, nggak bisa kontrol. Tapi pas dia geprak tanah, cuy, gila efeknya tuh kayak lu kayak diinjek gini loh, gitu tuh, langsung pada jatuh. Energinya mencar semua, Kayak nepok di becekan gitu. Dan kena semua. untungnya ada di take over sama yang biasa ngomelin kita lah ya. Ada Kasar banget dulu. Bang Manten, alhamdulillah akhirnya ngebantuin kita dan melemahkan semua makhluk yang besar-besar di sini. Semoga kondisi tempat ini lebih stabil. Dan buat teman-teman yang mungkin di rumahnya juga ada apa, atau di daerahnya mungkin ada tempat yang mungkin horor atau apapun, gue nggak kelihatan di kamera sebelumnya sih. Oh gitu. Oke. Bisa kasih tahu kita, tim kita hari ini gue nyebutnya tim Ghost Clean ya. Jadi jelang malam ini sekaligus Ghost Clean. Nanti nomornya di-share di bawah. Iya. Jadi siapapun yang mungkin tertarik buat hayat kita, cuma nggak ada biayanya sebenarnya, cuma Makan aja lah. Aduh, Bercanda. sediain air minum lah. Minum. Kita ke sana dan mungkin areanya masih Jabodetabek dulu lah ya, jangan terlalu jauh. Jangan tiba-tiba kalian dari Kupang terus ke kita, kecuali kalau di ongkosin pesawat beda cerita. Beda cerita. Itu aja dari kita, semoga tempat ini lebih stabil dan nanti kita balik lagi di Jelang Malam selanjutnya. Jangan lupa follow akun jelang.malam, subscribe konten kita, nyalain notification, dan dukung kita di traktir.id di bawah, lumayan buat nambah-nambah kredivo cicilan kamera. Terima kasih teman-teman, dadah.